Isu pengungsi atau refugee adalah isu yang cukup memanas sejak beberapa tahun ke belakang. Menurut UNHCR, saat ini terdapat 12.295 pengungsi yang terdaftar di Indonesia. Namun tentu saja terdapat banyak pengungsi yang juga tidak terdaftar yang datang ke Indonesia untuk mencari suaka. Berdasarkan data, pengungsi yang datang ke Indonesia kebanyakan berasal dari Afghanistan, yaitu sebanyak 48%, etnis Rohingya dari Myanmar sebanyak 16%, dan Somalia sebanyak 9%. Lalu, apa sebenarnya tujuan dari pengungsi ke Indonesia? Apakah mereka akan menetap di Indonesia? Serta kenapa Indonesia menerima pengungsi? Perlu diketahui bahwa para pengungsi mencari suaka di Indonesia bukan atas keinginannya sendiri atau bermaksud untuk mengeksploitasi Indonesia. Para pengungsi yang datang ke Indonesia merupakan korban dari perang atau bahkan mengalami persekusi dari negara asalnya sehingga tidak punya pilihan lain selain mencari suaka. Indonesia mengakui bahwa mencari suaka adalah hak asasi manusia melalui pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun Indonesia belum menjadi negara anggota dari Perjanjian Internasional mengenai Pengungsi tahun 1951, Indonesia sudah memiliki peraturan presiden mengenai penanganan pengungsi. Maka dari itu, meskipun Indonesia bukan negara tujuan akhir pengungsi, Indonesia masih memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi para pengungsi. Bisa dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara transit bagi pengungsi. Para pengungsi yang datang ke Indonesia sebenarnya menunggu untuk diberangkatkan kembali ke negara ketiga yang biasanya adalah Australia atau Selandia Baru. Permasalahan yang terjadi adalah bahwa nyatanya pengungsi yang sedang transit di Indonesia bisa saja menunggu bertahun-tahun di Indonesia sebelum bisa berangkat ke negara tujuan akhir. Selama di Indonesia, para pengungsi tidak boleh bekerja atau melakukan perbuatan hukum apapun. Akan tetapi tentu saja setelah bertahun-tahun tinggal di Indonesia, para pengungsi juga mulai berbaur dengan penduduk lokal dan mungkin muncul keinginan untuk menetap di Indonesia. Salah satu masalah yang ingin kami highlight adalah mengenai perkawinan yang terjadi antara WNI dengan pengungsi. Per tahun 2024, total perkawinan antara pengungsi dengan WNI adalah sebanyak 36 perkawinan. Menurut data yang ada, persebaran perkawinan terjadi di beberapa daerah berikut. Perkawinan campuran pertama yang mendapatkan perhatian oleh portal berita terjadi pada tahun 2014 di Medan. Perkawinan antara Ulfa, seorang WNI, dan Korim Syah, seorang pengungsi etnis Rohingya, merupakan salah satu perkawinan yang mengangkat isu mengenai perkawinan campuran antara WNI dengan pengungsi. Pada tahun 2017, dilaporkan terdapat 14 perkawinan yang terjadi di Medan antara pengungsi Rohingya dengan WNI. Kemudian, pada tahun 2021 tercatat pula satu perkawinan WNI dengan seorang pengungsi dari Afghanistan. Dengan memanasnya isu mengenai pengungsi, berita perkawinan antara pengungsi dengan WNI semakin banyak mencuat. Dilaporkan bahwa terdapat 3 pengungsi Rohingya yang menikah dengan warga sekitar di Blitar, terdapat pula 2 perkawinan yang terjadi di Aceh Barat dan 15 perkawinan lainnya di Makassar. Lalu, apa yang menjadi masalah dari perkawinan tersebut? Nyatanya, perkawinan antara WNI dengan pengungsi tidak bisa dicatat dan hanya dilakukan secara agama saja. Hal ini berdampak besar terhadap anak dari hasil perkawinan campuran tersebut. Mari kita simak pandangan para ahli mengenai isu ini. Perkawinan campuran di Indonesia itu diaturnya itu kan karena kita sudah ada hukum positif, berarti jadi kita langsung ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Itu ada di pasal 57. Nah, pasal 57-nya itu dia mengatakan bahwa perkawinan itu terjadi antara 2 orang yang tunduk berdasarkan hukum yang berbeda. Tapi dengan spesifik dikatakan bahwa perbedaannya itu karena status kewarganegaraan. Dan salah satunya itu haruslah warga negara Indonesia dan mereka menikah di Indonesia. Indonesia kan sebenarnya mengakui perkawinan campur antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Tapi kompleksitasnya pernikahan WNI dengan pengungsi adalah karena WNA-nya, si pengungsi ini berada di Indonesia karena situasi khusus. Yaitu dia lari karena konflik yang terjadi di negaranya. Berdasarkan konfesi pengungsi ya suku, agama, ras, atau kelompok tertentu ya kan.
Nah, sehingga karena dia tidak datang dengan cara yang konvensional menurut aturan hukum, dianggap kehadirannya di Indonesia ini tidak dipandang sebagai seolah-olah bukan warga negara asing tapi sebagai pengungsi. Nah, undang-undang perkawinan kita ataupun undang-undang yang terkait dengan hukum keluarga tidak mengakomodir perkawinan antara WNI dengan pengungsi. Di sini agak tricky ya sedikit, karena kalau kita lihat perkawinan campuran yang tadi kita bahas di pasal 57 itu adalah perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Pengungsi kan pasti warga negara asing. Tapi kalau kita lihat marwahnya atau kita lihat suasana kebatinan dari undang-undang perkawinan, pasti yang dimaksud dengan warga negara asing adalah warga negara asing yang normal-normal aja, yang berarti nggak ada status pengungsi gitu ya. Sehingga kalau kita lihat apalagi dengan ketentuan nanti kita tak ketahui bahwa pengungsi itu seharusnya tidak dapat melakukan perbuatan apapun, maka seharusnya kita bisa mengklasifikasikan perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing plus status pengungsi bukanlah perkawinan campuran. Perkawinan yang dilakukan, kalau hukum Indonesia kan ini ya, yang penting harus sesuai agama, ya kan? Undang-undang perkawinan dan juga dicatatkan di pemerintah. Masalahnya, sesuai agamanya bisa terpenuhi selama mereka seiman antara pengungsi dengan warga negara Indonesia. Tapi dicatatkannya pemerintah tidak mau. Karena perkawinan itu dilaksanakan menurut agama tapi belum tercatat karena memang tidak diperbolehkan, maka itu kan menjadi belum sah ya, karena belum sesuai dengan pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Berarti kan perkawinannya nggak sah. Berarti perkawinan hanya di bawah tangan. Berarti nggak bisa mewaris kalau di bawah tangan. Perkawinannya siri, hanya sah secara agama aja. Secara hukum kan nggak sah mereka. Nggak ada akte nikahnya, karena kan terhalang sama nggak bisa pencatatan kan perkawinan antara pengungsi yang stateless person dengan WNI, mereka nggak ada akte nikah, jadi nggak bisa saling mewaris. Kalau kita tanya mengenai status anaknya jadinya bagaimana? Status anak itu kalau memang belum mereka ini anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang memang belum sah atau memang belum ada dokumentasinya, maka dia dianggap perkawinannya belum ada, maka anak-anak ini menjadi anak luar kawin. Anak luar kawin itu berarti hanya memiliki hubungan hukum dengan sang ibu. Dulu sebelum ada putusan MK, pengungsi yang nikah itu lebih ribet kalau dia perempuan. Kenapa? Karena anak dianggap hanya mempunyai hubungan biologis dengan ibunya. Dalam hal perkawinan tidak dicatatkan, ya kan? Putusan MK memang kemudian mengubah itu, bahwa dia bisa juga punya hubungan dengan bapaknya dan boleh dicatatkan di dalam akta kelahiran. Masalahnya itu kalau diakui sama bapaknya. Kalau seseorang menikah, katakanlah siri gitu, karena nggak bisa dicatatkan secara resmi kan di Indonesia, dan kemudian dia menikahnya tidak dicatatkan, kemudian bapaknya tidak mau mengakui hasil dari pernikahan tersebut, dan si pengungsinya perempuan, bapaknya WNI warga negara Indonesia laki-laki gitu kan. Ini tentu akan mempersulit si perempuan pengungsi. Jadi pelanggarannya dua hal, hak dia sebagai pengungsi sama hak dia sebagai perempuan. Yang ketiga, anaknya juga mengalami pelanggaran sebagai hak anak kan, karena dia lahir dalam satu perkawinan yang tidak diakui secara hukum dan bapaknya juga tidak mau mengakui perkawinan itu. Asas kewarganegaraan Indonesia tuh yang penting kalau lahir di Indo kita bisa diakui sebagai warga negara Indonesia kan. Tapi itu juga nanti timbul satu kerancuan lagi dalam menghadapi administrasi. Anak ini kan nanti daftar sekolah, daftar BPJS, daftar asuransi, bahkan kadang-kadang daftar handphone aja mesti minta identitas, kakak, apa segala macam. Pengungsi itu kan bukannya nggak boleh kawin, maksudnya tunda dulu, jangan dulu sampai status kamu jelas, hidup kamu jelas, baru silahkan melakukan perbuatan yang lain. Bukan berarti dengan ketentuan tidak boleh melakukan tindakan apapun Indonesia sepertinya tidak melindungi hak asasinya kan. Tapi Indonesia ini kan politiknya sebenarnya kita bebas aktif. Kemudian juga kan kita menjunjung perdamaian dunia gitu. Harusnya ini jadi satu panggilan ya buat Indonesia di dalam ada isu-isu kemanusiaan, di mana ada warga dunia yang tidak bisa memiliki hak dasar hak konstitusional. Kalau kita rujuk pada undang-undang dasar kita,
yang kita mau ikut mengupayakan perdamaian dunia, harusnya ini menjadi bagian tanggung jawab Indonesia untuk ambil peran dan menunjukkan gestur bahwa kita tidak memandang-mandang orang berdasarkan latar belakang kewarganegaraannya. Semuanya akan kita lindungi berdasarkan konstitusi kita. Kenapa? Karena pembukaan Undang-Undang Dasar kita bilang bahwa kita akan turut berpartisipasi menyelenggarakan perdamaian dunia. Gitu. Mereka tuh pas saya lagi wawancara kemarin, mereka sebenarnya malu mempunyai, jadi kartu keluarganya itu statusnya tidak menikah, padahal suaminya ada. Terus status anaknya di akte kelahirannya itu anak luar kawin, padahal ayahnya ada. Nah ini kan sebenarnya kan nggak adil ya Mbak ya, karena memang nggak, ya seharusnya udah ada peraturannya sih mengenai hal ini. Memang harusnya ada regulasi tersendiri untuk stateless person dengan warga negara Indonesia gitu. Karena semakin kesini kan semakin banyak pernikahan antara pengungsi dengan warga Indonesia, sebaiknya Indonesia membuat suatu peraturan mengenai hal tersebut gitu. Jadi gimana ya? Tidak lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang menikah secara siri dan anak dari hasil perkawinan mereka jadi anak luar nikah kan sebenarnya dengan tidak adanya pengaturan. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia, tunduk pada hukum yang berlainan dan berbeda kewarganegaraan di mana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dari definisi tersebut, terdapat dua alasan mengapa perkawinan antara warga negara Indonesia dan pengungsi asing bukan merupakan perkawinan campuran. Pertama, perkawinan antara warga negara Indonesia dan pengungsi asing tidak memenuhi unsur perbedaan kewarganegaraan. Mengapa? Karena kebanyakan pengungsi asing yang berada di Indonesia tidak dapat membuktikan kewarganegaraannya sebab tidak dapat memperlihatkan dokumen hukum kewarganegaraan seperti paspor atau bahkan memang tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless. Kedua, perkawinan antara WNI dan pengungsi asing tidak dicatatkan. Pada praktiknya, banyak perkawinan antara WNI dengan pengungsi asing hanya dilaksanakan secara agama saja atau nikah siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini berimplikasi pada tidak bisa dikeluarkannya akta nikah. Perkawinan antara WNI dan pengungsi yang dilaksanakan dengan agama saja atau siri tentu saja tidak memiliki dokumentasi sipil. Tanpa adanya dokumentasi sipil, maka anak yang lahir dari pernikahan akan dikategorikan sebagai anak luar kawin atau anak tidak sah. Hal ini berarti bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu. Kemudian, Undang-Undang Kewarganegaraan menjelaskan bahwa anak dari perkawinan tidak sah tersebut memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau belum kawin. Setelah itu, anak diberi kesempatan untuk memilih kewarganegaraannya. Berarti, anak tersebut bisa memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Hal ini menimbulkan masalah lanjutan. WNI yang kawin dengan pengungsi beserta anaknya yang juga merupakan WNI tidak dapat berangkat bersama-sama ke negara tujuan akhir. Sudah seharusnya permasalahan perkawinan antara WNI dan pengungsi menjadi perhatian pemerintah selaku regulator untuk memberikan alternatif solusi, terutama dalam rangka melindungi hak-hak WNI dalam melakukan perkawinan dengan pengungsi. Terdapat beberapa solusi terkait permasalahan sosial ini. Solusi pertama adalah menjadi anggota dari Konvensi Pengungsi 1951. Apabila Indonesia bergabung dengan konvensi tersebut, maka status personal dari pengungsi dan hukum yang berlaku baginya akan menjadi konkret, yaitu menggunakan hukum domisili atau tempat tinggal sehari-hari. Kedua, tanpa bergabung dengan konvensi, Indonesia juga dapat merevisi undang-undang dan peraturan pelaksana mengenai keimigrasian dan perkawinan menyesuaikan dengan Konvensi Pengungsi 1951. Namun menjadi anggota suatu konvensi dan mengubah peraturan perundang-undangan bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara cepat. Sebagai alternatif, Indonesia juga dapat memberikan kepastian hukum dengan membuat regulasi atau kebijakan yang sesuai, khususnya daerah-daerah khusus yang menjadi pusat penampungan para pengungsi asing. Lantas, hal ini membawa kita pada poin ketiga, pencatatan perkawinan melalui pengadilan.
Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa apabila kantor catatan sipil menolak untuk mencatatkan perkawinan, maka para pihak dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memberikan putusan atas alasan penolakan tersebut. Apakah akan menguatkan penolakan atau memerintahkan perkawinan dilangsungkan. Lebih lanjut, sesuai dengan kompilasi hukum Islam, terdapat isbat nikah yang dapat mengesahkan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam atau nikah siri, beserta anak yang dihasilkan sebagai akibat dari perkawinan tersebut. Melalui isbat nikah, anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dapat diakui sebagai anak sah. Namun, praktik ini belum pernah ditemukan di pengadilan agama sampai saat ini. Kelima, UNHCR dapat menerbitkan surat atau sertifikat yang menyatakan bahwa perkawinan berdasarkan hukum agama atau kepercayaan telah terjadi. Namun, surat atau sertifikat ini tidak mengikat secara hukum dan hanya bisa dijadikan bukti telah terjadinya perkawinan antara WNI dan pengungsi asing. Dokumen ini berfungsi sebagai reunifikasi pengungsi dengan pasangan dan anaknya apabila sudah berangkat ke negara ketiga. Dengan itu, kami berharap untuk meningkatkan kesadaran Anda semua terhadap permasalahan sosial yang nyata. Bagaimanapun, perkawinan antara pengungsi dan WNI akan tetap terjadi, sehingga membiarkan terjadinya kekosongan hukum adalah mengabaikan hak-hak asasi manusia dari para pengungsi dan pasangan serta anaknya yang merupakan warga negara Indonesia. Sekian dari kami, sampai jumpa di kesempatan lainnya.